apakah hubungan seksual yang tidak memuaskan ini dok bisa menyebabkan depresi? Kalau hubungan seksual dengan depresi itu ibaratnya kayak abang adik. Apakah dengan hubungan yang cinta segitiga itu dapat mempengaruhi seseorang menjadi depresi dok? Passion itu ada nggak? Keinginan untuk bersama, ya? Nah, yang kedua adanya intimate atau intimacy, keintiman. Yang ketiga harus ada yang namanya komitmen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Dr. Vera Elsa Masiagian dalam podcast Seksi Ansietas PPPD SKJI. Salam sejahtera, salam sehat jiwa. Jangan lupa buat teman-teman di rumah untuk like, comment, and subscribe di bawah ini ya. Nah, kali ini kita kedatangan tamu yang sangat istimewa. Ada Dr. Wijaya Taufik TG, Magister Kedokteran Spesialis Kedokteran Jiwa, FIAS. Selamat siang, dokter. Siang, Dok Vera. Dokter Wijaya atau Dokter Taufik kita panggil dok? Dua-dua boleh. Dua-dua, Dokter Taufik baik. Dok, ini tadi ada gelar FIAS ya dok ya? Apa itu dok? FIAS tuh dok? Ya, FIAS itu adalah Fellow of Indonesia Association of Sexology. Seksiologi. Wow. Sesuai dengan judul kita juga ya dok ya. Depresi merusak hubungan suami istri. Kira-kira dok, apakah pernikahan itu membuat kesehatan mental menjadi baik atau malah memperburuk dok? Iya. Nah, jadi kesehatan mental itu tentu banyak ya faktor yang bisa mempengaruhinya. Nah, salah satu tentu adalah bagaimana kualitas hubungan suami istri atau pernikahan itu. Nah, penelitian yang dilakukan oleh teman-teman di luar sana dikatakan bahwasanya orang-orang yang tidak menikah dibandingkan dengan orang-orang yang menikah, kesehatan mentalnya lebih baik yang menikah. Nah, kalau dia sendiri atau dia single parent atau jomblo ya? Jomblo. Nah, tentunya memiliki tekanan yang lebih besar dibandingkan ketika pernikahan itu memiliki hubungan yang lebih stabil, lebih intim, lebih baik. Jadi memang lebih baik memiliki pasangan, ya dok, pernikahan tentunya ya dok ya, daripada yang menjomblo tadi. Betul. Nah dok, kira-kira dok, apakah hubungan seksual yang tidak memuaskan ini dok bisa menyebabkan depresi atau sebaliknya dok, depresi yang menyebabkan hubungan seksual menjadi tidak memuaskan dok? Nah, kalau hubungan seksual dengan depresi itu ibaratnya kayak abang adik. Abang adik? Gimana itu dok? Iya. Nah, seperti juga ayam dengan telur. Ayam dengan telur, wow istilahnya ya dok. Yang mana duluan nih, ayam atau telur? Iya dok, yang mana ya kira-kira duluan, ayam atau telur? Nah, tentu kita akan crack dua-duanya. Nah, depresi sendiri tentu bisa membuat pernikahan itu menjadi tidak bahagia, tidak harmonis. Banyak konflik yang bisa terjadi di dalamnya. Kadang-kadang pernikahan yang tidak stabil, hubungan suami istri yang tidak stabil, itu juga bisa buat seseorang menjadi depresi. Nah, jadi mana yang duluan? Tentu kita akan koreksi dulu, kita akan lihat dulu mana yang terjadi pada satu pasangan tersebut. Apakah memang pasangan tersebut salah satunya depresi atau dua-duanya depresi sebelum menikah atau sesudah menikah? Jadi harus diketahui dulu penyebabnya ya dok? Betul, di awalnya dulu dasarnya bagaimana? Ini dok, kira-kira dok, apakah hubungan seksual itu bisa menjadi salah satu terapi dari depresi dok? Nah, baik. Hubungan seksual yang baik tentunya juga harus ada yang namanya rekreasional. Rekreasional itu artinya memiliki sesuatu yang menyenangkan bagi kedua pasangannya. Nah, ketika seseorang melakukan hubungan seksual, nah biasanya ketika dia mencapai fase orgasme, ya, atau kepuasan seksual, nah tentunya sistem tubuhnya juga banyak yang mengalami relaksasi,
tekanan darah lebih baik, ya. Kemudian orang yang menjadi lebih tenang, lebih rileks, lebih gembira. Nah, kemudian yang lain adalah dia bisa mengalihkan tekanan, stresor sementara waktu. Jadi kalau dia menikmati, otomatis bisa menjadi salah satu antidepresan, benar ya dok? Bukan menjadi antidepresan, nanti marah nih yang pemilik antidepresan. Nah, menjadi pelengkap untuk pengobatan orang-orang dengan gangguan depresi. Okay. Nih dok, satu lagi, bagaimana cara agar dapat mengantisipasi dan tidak sampai mengganggu kedekatan hubungan seksual dengan pasangan terkait dengan depresi, dok? Cara agar dapat mengantisipasi, dok, agar tidak sampai mengganggu kedekatan hubungan dengan pasangan terkait dengan depresi. Oke. Nah, kalau kita tahu bahwasanya di kita ya, di masyarakat umum itu, mental health atau kesehatan mental itu kan menjadi sesuatu yang menjadi stigma. Orang selalu menganggap orang-orang dengan gangguan mental, apalagi misalnya depresi, nah itu sesuatu yang salah, yang tidak benar, yang dia buat-buat. Nah, akhirnya apa? Ini akan mempengaruhi hubungan, kedekatan di dalam rumah tangga. Dukungan dari pasangan terhadap pasangannya yang mengalami gangguan depresi, nah ini akan dapat membuat seseorang itu lebih cepat pulih dari gangguan depresi yang dialaminya. Terus dok, apa saja dok efek depresi terhadap hubungan seksual, dok? Kehidupan seksual khususnya, dok? Ya, ketika orang mengalami depresi, tentu ada beberapa ciri yang dia tunjukkan. Yang pertama, tidak bisa merasakan kegembiraan. Kemudian merasa tidak bertenaga, merasa bersalah atau mempersalahkan diri. Kemudian juga tidak fokus, tidak konsen, perawatan diri juga jadi jelek. Nah, ketika seseorang mengalami depresi, tentu kualitas hubungan suami istrinya juga akan sangat banyak terganggu. Nah, jangankan untuk menikmati hubungan seksual yang menyenangkan, untuk kesenangan diri, untuk perawatan dirinya aja masih sangat jelek sekali. Nah, jadi janganlah kita abai ketika pasangan kita itu mengalami satu gangguan depresi. Oke dok, selanjutnya dok, seberapa penting kesehatan mental itu dok berpengaruh terhadap hubungan seksual, dok? Baik, nah hubungan seksual sendiri itu merupakan cerminan dari diri orang tersebut. Ketika seseorang tersebut mampu untuk melakukan aktivitas seksualnya dengan baik, nah itu dapat digambarkan kualitas mentalnya cukup baik, atau kualitas hubungan dengan pasangannya juga cukup baik. Tetapi ketika dia tidak mampu atau mengalami gangguan di dalam hubungan seksual dengan pasangannya, nah mungkin perlu dipertanyakan, ada nggak masalah-masalah kesehatan mental pada orang yang bersangkutan. Jadi besar pengaruhnya. Sangat besar ya dok, besar. Ya? Untuk pengobatan dari depresi ini dok, apakah akan mempengaruhi terhadap dengan aktivitas seksual seseorang, dok? Ya, antidepresan, misalnya seseorang tuh datang berobat ke dokter, ke psikiater ya, dengan depresi. Nah, tentunya pemberian obat-obatan antidepresan itu harus sangat berhati-hati dilakukan oleh dokter yang merawat pasien tersebut. Nah, kadang-kadang pasiennya enggan menyatakan kalau dia masih aktif secara seksual, ya, atau dia memiliki pasangan yang aktif secara seksual. Nah, sehingga apa? Dokter akan menganggap amanlah, apa saja antidepresan boleh diberikan pada pasien tersebut. Nah, tentu tidak seperti itu. Ketika seorang pasien datang ke dokter, ke psikiater, dia harus ceritakan. Dan dokter psikiaternya itu juga
harus menanyakan ranah seksual pada pasiennya. Sehingga ketika diberikan pengobatan, diberikan terapi, nah tidaklah terapi yang diberikan menjadi sesuatu yang merusak hubungan seksual pasangan tersebut. Nah, jadi antidepresan itu dapat bersifat seperti pisau bermata dua. Pisau bermata dua ya dok ya? Betul. Bagaimana dok dengan kehidupan rumah tangga yang sering bertengkar terus-menerus dok? Apakah akan mempengaruhi seseorang menjadi mudah untuk mendapatkan depresi dok? Kalau misalnya satu rumah, ya kita ibaratkan rumah kita lah ya. Nah, kalau dalam kondisi kacau balau, tidak stabil, ribut di sana sini, tentu akan sangat berpengaruh terhadap suasana hati kita. Tapi ketika kita bangun, misalnya rumahnya adem ayem, ya, anak-anak senyum-senyum, senang gembira, tentu suasana hati kita juga akan lebih baik. Demikian juga dengan pernikahan. Ketika kita bangun nih, nah ternyata pasangan kita wajahnya cemberut. Wajahnya cemberut ya dok? Wah, masih pagi hari tuh dok? Betul, rusaklah mood kita sepanjang hari. Benar-benar dok, benar dok. Tapi kalau misalnya nih, kita bangun, pasangan kita, selamat pagi sayang, misal seperti itu. Wah, saya pikir semangat untuk berkaryanya itu lebih meluap-luap. Nah, jadi apa yang perlu kita perhatikan? Nah, kalau misalnya stabilitas rumah tangganya nggak bagus, yang terjadi adalah orang lebih cenderung mengalami depresi, hari yang tidak lebih baik. Kalau berkelamaan, tentu banyaklah gangguan-gangguan yang bisa terjadi. Tidak hanya sekedar depresi, gangguan mental emosional, ya, gangguan cemas, ataupun gangguan-gangguan lainnya. Itu dapat juga terjadi. Nggak hanya semata-mata depresi saja. Jadi gimana nih dok, untuk orang-orang yang dalam berumah tangga, komunikasi seperti apa dok yang bagus untuk dilaksanakan gitu dok, dalam kehidupan sehari-harinya dok? Ya. Suami istri tentunya dok. Ketika kita melakukan komunikasi, entah dengan siapapun itu, tentu ada yang namanya pembicara, ada yang namanya pendengar. Ketika ada yang berbicara, tentu ada yang mendengarkan. Kalau dua-duanya saling bicara, maka tidak akan tercapai tujuan pembicaraan. Nah, jadi kunci pertama supaya terjadi komunikasi yang baik antar pasangan, yang pertama adalah satu sebagai pendengar, satu sebagai pembicara, satu komunikan, satu komunikator. Nah, biarkanlah pasangan itu ngomong dulu, selesai, kita dengar dengan baik apa maunya, apa tujuan pembicaraannya sebelum kita timpal. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau saya ngomong-ngomong sendiri, wah kayak saya ngomong dengan tembok deh. Tentu kan ini juga bukan merupakan satu komunikasi yang baik. Ada yang namanya komunikasi dua arah. Jadi ketika pasangan itu ngobrol, ya, berkomunikasi, nah yang satu dengarkan dengan baik sebelum akhirnya memberikan tanggapan-tanggapan. Kadang-kadang nada suara, pemilihan kata, intonasi, pemenggalan kata, nah itu kalau salah digunakan, efeknya juga akan berbeda. Kalau misalnya nih kita mempergunakan nada yang tinggi, padahal nggak ada tujuan kita untuk marah barangkali. Nah, pasangan kita akan menganggap ini apa ini? Pagi-pagi sudah marah, padahal tidak seperti itu adanya. Nah, jadi mungkin pemilihan kata juga harus. Pemilihan kata yang salah tentu akan memberikan efek yang salah juga di dalam komunikasi yang baik. Nah, kemudian yang lain adalah kadang-kadang ketika pasangan itu berbicara,
sebenarnya dia cuma pengen mengeluarkan unek-unek. Terutama perempuan biasanya, Dok. Bisa jadi, Dok. tapi bukan berarti laki-laki juga nggak bisa mengeluarkan Maksudnya unek-unek. curhat tadi nih, Dok. Ya, nah, jadi jawabannya sebenarnya sudah ada. Gak usah dikasih solusi apa-apa, cukuplah jadi pendengar yang baik dan budiman. Nah, kemudian kalau memang diminta, janganlah berikan pendapat yang bersifat menyudutkan, ya, bersifat untuk mengarahkan. Kasih aja pandangan-pandangan yang lebih bersifat umum. Nah, sehingga ini menjadi sesuatu yang lebih melegakan bagi pasangannya. Misalnya Dokter Vera ngomong sama suami, ini jawabannya sebenarnya ada nggak pada diri Dokter Vera? Ada sebenarnya, Dok. Tuh. Tapi cuma pengen didengerin. Itu dia. Nah, cuma pengen mencari dukungan. Cari dukungan ya, Dok. Betul. Bukan cari lawan ya, Dok. Tapi Dok, tadi ada pertanyaan titipan. Ini mengenai hubungan kayak apa tadi ya? Cinta segitiga tadi, Dok. Nah, jadi pertanyaannya, apakah dengan hubungan yang cinta segitiga itu dapat mempengaruhi seseorang menjadi depresi, Dok? Pertanyaannya berat banget ini ya. Berat ya, Dok? Iya. Nah, jadi gini. Ketika seseorang menjalin suatu hubungan atau relationship dengan pasangannya, ya, tentu harus ada beberapa hal yang dipegang. Yang pertama adalah passion. Passion. Ya. Nah, passion itu ada nggak? Keinginan untuk bersama. Ya. Nah, yang kedua adanya intimate atau intimacy, keintiman. Yang ketiga harus ada yang namanya komitmen. Komitmen, ya, Dok. Betul. Nah, ketika kita ketemu nih pasangan kita, kemudian datanglah orang ketiga, apakah ini menjadi sesuatu yang menyenangkan bagi pasangan tersebut? Belum tentu. Ya, komitmennya di mana? Apakah memang kedekatan dengan orang ketiga ini hanya untuk intimasinya saja, ataukah hanya untuk passionnya saja? Kita juga tidak tahu. Nah, jadi apakah hubungan yang seperti ini dapat memicu terjadinya gangguan mental, terutama depresi? Tentunya sangat besar kemungkinan untuk itu. Ya. Nah, ketika kita tidak berkomitmen dengan pasangan, kita memiliki orang ketiga, hati-hati. Tentu kita akan merasa lebih cemas. Ketahuan gak ini ya? Aduh, saya mau ketemu dengan orang ketiga tadi, gimana caranya? Nah, kemudian ketika ketahuan, keluarganya menjadi tidak stabil, hubungan dalam rumah tangganya menjadi tidak stabil. Nah, akhirnya apa? Konflik muncul. Ketika konflik muncul, tekanan dalam pernikahan muncul. Akhirnya apa? Akan memicu pada keretakan dalam rumah tangga. Akan berujung pada gangguan depresi juga. Jadi hati-hati. Ketika kita memiliki orang ketiga, nah kita perlu pikirkan apa sebenarnya atau di mana letak orang ketiga tersebut. Apakah di komitmen, passion, atau intimacy tadi ya, Dok? Orang ketiga tentu tidak akan menjadi komitmen. Tidak akan menjadi komitmen kan, Dok? Karena yang komitmen sudah di yang pertama. Iya, Dok. Kayak yang di luar sana ada juga dari mereka akhirnya berkomitmen, Dok. Iya. Nah, ketika mereka berkomitmen, nah pikirkanlah, apakah komitmennya itu memang sesuatu yang betul-betul komitmen, atau ada yang namanya mutual ya, saling memanfaatkan, ya, hanya untuk kesenangan sesaat, atau hanya untuk saling melengkapi dalam ranah tertentu.
misalnya pekerjaan, ya, karir. Nah, yang sebenarnya mungkin bukan yang sebenarnya. Gitu. Kemudian nih dok, ada lagi nih pertanyaan titipan juga nih dok. Nih banyak yang nitip ya. Banyak yang nitip dok. Di belakang sana ada teman-teman kita ya dok. Banyak nih orang-orang di luaran sana nih dok, yang usianya sudah cukup matang, kemudian juga mereka sudah mapan gitu dok. Kenapa banyak orang-orang di luaran sana yang takut untuk memulai atau membina suatu hubungan yang lebih serius dok? Baik, keinginan untuk membina satu hubungan yang serius itu sebenarnya kan butuh juga 3 yang tadi, ya, segitiga Steinberg namanya yang tadi itu. Ada passion, ada intimacy, sama komitmen. Nah, apakah dia tidak ada passionnya? Apakah dia tidak ada intimasinya? Belum ketemu orang yang membuat dia bisa ngerasa nyaman? Atau yang ketiga, takut berkomitmen? Takut berkomitmen ya dok? Iya. Nah, tentu kita harus lihat dulu perjalanan kehidupannya bagaimana. Apakah memang ada trauma-trauma psikologis yang pernah dia terima di masa kecilnya? Itu yang pertama. Kemudian adakah memang kekerasan dalam rumah tangga yang menjadi tontonan dia ketika dia pada masa kecilnya? Nah, yang ketiga, apakah memang pilihannya atau memang belum memilih untuk berkomitmen? Nah, tentu yang seperti itu harus dipikirkan juga. Kenapa seseorang itu masih nyaman aja sendiri walaupun dia sudah matang? Padahal sebenarnya dok, lebih enakan punya pasangan ya dok, yang kita bahas di awal tadi, lebih baik ya dok ya? Betul. Orang single yang sendirian, nah tentu memiliki kesejahteraan hidup yang lebih baik dibandingkan kalau dia tidak menikah. Oh salah, terbalik, yang menikah lebih baik dibandingkan dengan yang tidak menikah. Baik dok, ini untuk pertanyaan tutupan ya dok ya, penutup. Untuk menghindari hubungan yang klise, monoton, ataupun rasa bosan dok dalam rumah tangga, kira-kira hal-hal apa saja yang bisa kita lakukan dok? Oke. Nah, sebenarnya ini diarahkan ke bagaimana membina hubungan rumah tangga yang lebih harmonis ya. Pertama, tentu kestabilan di dalam hubungan tersebut. Ya, yang kedua, kalau saya selalu mengibarkan seperti ini. Kalau kita ketemu pacar nih, perasaannya gimana? Bahagia, senang ya dok. Betul. Pengen jumpa terus malah dok kadang. Nah, itu yang kita tanamkan. Pacaran setiap hari. Pacaran setiap hari dok. Betul. Nah, pacaran setiap hari itu dalam arti seperti ini. Dulu nih, ketika kita masih pacaran, belum nikah, ya, dengan pasangan kita selalu datang, kita selalu say hello. Halo, sudah sarapan? Lagi ngapain? Padahal sekedar nanya doang ya dok. Betul. Nah, tapi ketika sudah menikah, pernah nggak lagi itu udah disampaikan? Jarang biasanya dok. Itu dia. Nah, itu yang harus tetap kita pertahankan. Nah, yang kedua, komunikasi yang baik, seperti yang kita bahas tadi. Yang ketiga, pengelolaan tanggung jawab. Ini tugas ini tanggung jawab siapa? Nah, tentu adalah pembagian tanggung jawab yang harus dilakukan. Yang keempat, kadang-kadang pengelolaan keuangan itu juga harus menjadi sesuatu yang menjadi dasar dalam hubungan pernikahan yang baik. Nah, yang inilah yang harus kita pikirkan, harus kita bina dari waktu ke waktu, sehingga hubungan rumah tangga itu bisa menjadi lebih harmonis, lebih langgeng ke belakangnya. Itu Dokter Vera. Oke dok, jadi demikianlah dok, karena kita juga keterbatasan waktu dok, kami dari Seksi Ansietas PPPD SKJI sangat berterima kasih atas waktu dan kesempatan dokter yang berkenan hadir di sini.
Semoga di episode-episode selanjutnya dokter bisa kembali kemari ya dok. Amin. Dok, kira-kira dok untuk teman-teman di rumah yang ingin berkonsultasi sama dokter, kira-kira bisa jumpa di mana nih dok? Ya, untuk berkonsultasi tentu bisa aja datang ke klinik utama Bina Atma. Klinik Bina Atma di sini ya dok ya? Ini tempat saya, ini rumah saya. Jadi untuk teman-teman bisa ke Bina Atma. Selain itu dok, Siloam. ke rumah sakit Siloam. Betul. Ya, 2 tempat. 2 tempat. Jadi buat teman-teman di rumah yang ingin konsultasi nih, bisa tentang pernikahan juga tadi ya dok ya, atau tentang hal-hal lainnya, itu bisa jumpa dengan dokter Taufik di klinik Bina Atma atau di rumah sakit Siloam di Medan. Ya, demikianlah podcast kita hari ini. Tiada kesehatan tanpa kesehatan jiwa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.